membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun aku rindu. Halo Sobat CBI, jumpa lagi bersama kita. Kita akan berdiskusi hari ini mengenai program MT yang saat ini masih menjalani pelatihan Bintal Fisdis pada hari ini ya. Jadi di tema hari ini kita mengangkat tema Challenging Journey ya, yaitu perjalanan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh peserta MT selama program Bintal Fisdis ya. Apa aja tantangannya ya? Tantangan hari ini khusus kita akan membahas tantangan pertama, yaitu mereka menghadapi atau mengikuti kegiatan long march. Long march ini kita lalui sepanjang 10 sampai 15 km ya. Kemudian tantangan kedua yang mereka hadapi yaitu caraka malam. Caraka malam itu mereka diberikan tantangan untuk menelusuri hutan ya pada malam hari dengan menelusuri hutan tersebut sendiri-sendiri ya. Serem kan? Nah, pasti serem ya, dan pasti menarik cerita mereka ini ya. Bagaimana tips dan motivasi mereka menghadapi tantangan tersebut ya. Nah, Sobat CBI, kita akan bahas bersama dengan teman-teman MT ya. Di sini sudah ada 3 MT yang kita undang ya, berdiskusi ya, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang apa pengalaman yang mereka rasakan ya selama mengikuti tantangan tersebut ya. Mungkin teman-teman MT di sini boleh dulu kita sapa teman sobat-sobat CBI yang menonton kita. Oke, boleh disapa dulu. Halo Sobat CBI. Oke ya. Jadi teman-teman, kita sesuai pengantar dari saya tadi ya, hari ini kita akan ngobrolin mengenai kegiatan atau tantangan-tantangan yang kalian hadapi ya kan. Kalian kan sudah menjalani Bintal Fisdis kan? Sudah. Nah, dan menarik ya tantangan-tantangan yang diberikan. Sangat menarik. Sangat menarik kan? Sangat menarik sekali itu. Nah, kita fokusnya ini terkait dengan tantangan yang pertama, yaitu long march ya. Kalian kan kemarin kan mengikuti long march sekitar 15-an kilo ya. Benar. 15 kilo. Kemudian tantangan kedua dilanjut di malam itu juga ya kan? Iya. Kalian mengikuti caraka malam waktu itu kan. Tapi sebelum kita bincang-bincang dengan tema kita ini, kita mungkin perkenalan dulu ya. Siap. Dengan sobat-sobat CBI ya. Ya, mungkin saya mulai dari yang paling kanan dulu nih, yang paling ganteng nih. Coba kenalkan dirinya. Baik, terima kasih Coach atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Cahyo Dipriabodo. Saya berasal dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saya lulusan dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta. 11 Maret UNS Jakarta ya? Surakarta ya. Oke. Di sini panggilan Cahyo. Panggilannya Cahyo, Oke. betul sekali. Lanjut. Saya ambil program estate di sini. Program estate. Ini calon-calon asisten upbuilding nih nanti. Ya, sobat CBI ya. Siap. Oke, yang kedua di sini ada yang cewek nih ya. Satu orang cewek kita undang juga. Bagaimana kesan mereka nanti ya? Kesan dia ya. Silakan perkenalkan dirinya. Terima kasih Coach. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya berasal dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Tepatnya di Kobar. Pertarungan Barat ya. Iya. Oke. Lulusan Universitas Antakusuma. Di sini saya mengambil program KTU. Program KTU. Oke, berarti Mbak Sulastri ini salah satu putri daerah ya di Pangkalan Bun gitu ya. Oke. Yang terakhir, nah satu lagi nih. Kita kenalkan. Terima kasih Coach atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Habib Adut Riansyah. Saya berasal dari Riau. Ya. Saya lulusan dari Universitas Riau. Universitas Riau. Terus saya ambil program saat ini program STR. Program STR. Oke. Ya, dari Riau, Sumatera, dari Kalimantan, dan dari terakhir Jawa. dari Jawa ya. Ketemu
di sini ya. Kita ketemu di Pangkalan Bun, gitu ya. Pangkalan Bun. Nah, jadi sebelumnya belum pernah kenal kan? Belum. Ya, Akhirnya berjumpa di sini, oke? Nah, balik lagi dari pertanyaan saya tadi, gitu ya. Kita akan membahas mengenai tantangan yang kalian hadapi selama Bintal Bisnis, yaitu long march dan Caraka Malam. Tapi sebelum ke situ, ya saya mau nanya nih ke Mas Cahyo dulu lah. Siap. Ya, Mas Cahyo. Mas Cahyo, bagaimana bayangan Mas Cahyo mendengar adanya kegiatan long march dan kegiatan Caraka Malam? Siap. Gimana gitu? Kalau bayangan saya awal itu nggak terbayang coach untuk Nggak terbayang malah, nggak ya? terbayang jalan 15 kilo kuat atau tidak. Belum ada pengalaman? Belum ada pengalaman Oke. sekali untuk jalan. Saya biasanya jalan itu paling sehari 3 km. Itu aja Oh, udah ngos-ngosan. Apalagi 15 kilo. Ya. Itu nanti apa nggak pingsan di jalan. Saya kepikirannya seperti itu. Bayangannya seperti itu ya? Bayangannya seperti itu, iya. Oke. Terus? Ya, yang penting kemarin bisa jaga fisik, nggak ada rasa kayak mau masuk angin seperti itu. Yang penting itu sama rajin minum vitamin sih coach. Jadi Oke. untuk menjaga stamina supaya nanti ya bisa mungkin kita harus bisa mengikuti acara tersebut sih, walaupun ya kalau di Jawa mungkin bahasanya masih awang-awangan untuk mengikuti. Oke. Iya. Nah, sedangkan kalau Caraka Malam sendiri, Caraka Malam sendiri itu apa yang terlintas di pikiran Mas Cahyo? Kalau untuk Caraka Malam itu saya pikir awalnya kayak jerit malam ya coach. Ya. Jadi nanti kita dikasih sandi atau dikasih kata-kata yang nggak boleh dibicarakan, dan kita Oke. nanti semisal di dalam mungkin bayangan saya itu awalnya kita bakal dimintai sandi-sandi tersebut, Oke. dan jikalau dimintain bisa jawab ya kita dikasih kita jawab, dikasih hukuman. Kalau tidak jawab juga dikasih hukuman Dikasih hukuman juga. juga, gitu ya. Pikiran saya seperti itu, tidak ada hantu-hantu yang menakuti seperti itu ya. Jadi nggak ada bayangannya Nggak ada. yang seserem mungkin, nggak ada. Nggak ya? ada coach. Awalnya begitu ya. Iya. Oke, menarik nih ini ya, dari Mas Cahyo nih ya, yang terlintas di pikiran dia ya. Nah, kalau Mbak Sulastri, nah, coba cerita Mbak Sulastri. Pertama mendengar kita ada kegiatan long march 15 kilo, kemudian mendengar lagi ada kegiatan Caraka Malam. Apa yang ada di bayangan Mbak Sulastri waktu itu? Bayangan saya itu ya jalan sehat aja gitu. Jalan Coach. sehat aja gitu. Jalan sehat. Mm-mm. Kan saya di rumah juga rebahan terus. Jadi Oke, pas jalan itu ya kuat-kuat aja. kuat-kuat aja. Ya. Kalau Caraka Malam? Nah, kalau Caraka Malam itu kayak cuman nyusurin hutan aja gitu. Tapi sudah membayangkan. Belum ada sih kok. Belum ada bayangan gitu ya? Cuman apa masuk ke hutan aja Oh. gitu. Tapi pengalaman juga belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Oke, menarik juga ini pengalaman pertama berarti. Iya, pengalaman Pengalaman pertama. pertama ya. Kalau Mas Habib, Siap. gimana? Kalau untuk long march ya, saya Ya. tuh memang kalau dibilang sering jalan jauh tidak, cuman saya hobinya kebetulan main bola. Jadi Hobinya olahraga lah ya. Olahraga. Ya. Jadi tapi memang walaupun saya hobi bola, main bola, beda karena jalan ini jauh ya. Menurut saya itu 15 kilo itu jauh lah bagi Jauh, saya. ya. Karena saya belum pernah melakukannya, tapi main bola. Jadi memang terasanya waktu di ujung-ujung aja. Itu Oke. rasanya paha sudah seperti kram, Kram, keras gitu ya. saya berpikir, saya biasa main bola, kenapa saya nggak kuat? Lihat-lihat, saya malah malu sama yang perempuan, kenapa dia kuat? Oh iya iya. Perempuan aja banyak yang berhasil. Berhasil. Kenapa saya tidak bisa menahan rasa sakit ini gitu? Iya iya benar. Begitu, Coach. Oke. Terus kalau Caraka Malam? Nah, kalau untuk Caraka Malam sendiri, saya memang udah membayangkan pasti ada jump scare di dalamnya. Oke. Lalu kalau untuk kata sandi itu saya berpikir, karena saya kan kebetulan itu kelompok terakhir. Oke. Jadi waktu itu tuh saya tidak diberitahu nih kalau sandi tidak boleh diberikan kalau ditanya. Nggak boleh dibongkar, nggak boleh dibocorkan. Jadi saya sepanjang jalan menghafalkan sama ini terus menghafalkan kata-katanya. Supaya tidak salah nih. Supaya tidak lupa dan gitu, tidak tidak salah salah. waktu nanti ditanya. Ditanya. Begitu ditanya, saya menjawab benar. Jadi benar. dibilang sama pelatihnya, "Oh, benar kamu lulus, tapi kamu salah, kamu memberikan sandi." Ya. Kamu Jadi saya tetap membocorkan dukung, gitu ya. membocorkan sandi satu itu. begitu pelatih. Oke, menarik ya. Jadi ya ada yang sudah terbiasa olahraga tadi ya kan. Ada yang sudah terbiasa olahraga, jadi
mungkin dengan bekal keolahragaan tadi, dia mungkin melalui long march ini cukup bisa lah ya. Bisa. Nah, cukup bisa. Tapi kan selama perjalanan kemarin, ya, yang perjalanan kemarin itu kan banyak tuh. Kita kan dari 78 MT yang ikut long march. Total 78. Kan dari teman-teman yang kita lihat ya, kan ada teman-temannya yang tumbang. Siap. Ya, Ya kan, benar. yang kram, Iya. nggak sanggup Yang lecet melanjutkan, kakinya. yang lecet kakinya, Benar. ya kan, baik itu cowok, ada juga juga yang cowok, cewek. ada juga yang cewek, gitu ya. Nah, berarti banyak nih teman-teman yang tumbang, atau banyak yang teman-teman yang kelelahan, ya. Nah, teman-teman yang ada di sini nih, kan di sini nih berhasil menuntaskan tantangan itu kan. Berhasil. Nah, Berhasil. kita mau tahu gitu kan, kira-kira apa yang membuat teman-teman ini bisa berhasil menuntaskan tantangan itu? Mungkin saya mulai dari Sulastri dulu lah. Apa yang membuat Mbak Sulastri ini termotivasi menyelesaikan tantangan long march ini? Kemarin teman-teman cewek banyak tumbang loh. Ya, silakan. Ya Mbak. kalau saya itu persiapan fisik aja. Persiapan fisik? Iya. Karena udah dilatih sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi, Banyak makan juga, oke, terus banyak makan juga. ngikutin arahan supaya nggak minum banyak air gitu. Oh, jadi satu tipsnya itu jangan terlalu banyak minum Iya. air, karena itu bisa membuat sakit perut ya, gitu ya pada saat jalan tadi ya. Terus apa lagi tipsnya, Mbak Sulastri? Tipsnya ya jaga kesehatannya. Jaga kesehatan aja ya. Oke, jaga kesehatan aja. Terus kalau Mas Habib, nah Siap. itu kan banyak tuh teman-teman kita tumbang tuh. Iya, benar. Banyak. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang kesehatannya yang melemah waktu itu ya. Nah, tapi menurut Mas Habib apa itu yang membuat atau memotivasi Mas Habib akhirnya berhasil menuntaskan tantangan itu? Kalau saya ya, saya itu berpikir begini, coach. Hmm. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Oke, Itu motivasi diri utama sendiri ya. saya. Jadi ya itu yang membuat saya kuat untuk berjalan ataupun cara ke malam pun semualah begitu. Makanya saya menanamkan itu ke diri saya. Oke. Makanya saya bisa sampai ke finish waktu long march. Akhirnya ya intinya orang lain bisa, Kenapa saya tidak bisa? Tidak bisa, Begitu. gitu ya. Begitu. Artinya kita jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Jadi ada rasa pantang menyerah Pantang di situ menyerah ya. di situ juga. teman. Oke, Mas Ayo, gimana Mas Ayo? Kalau saya mungkin setuju sama Pak Habib tadi. Jadi kenapa orang lain bisa, maksud saya nggak bisa seperti Iya, itu. iya, betul. Apalagi di sini ada yang namanya Ryota. Oh, Ya, Ryota. Apa dengan Ryota gitu? Kalau Ryota itu sanggup, kalau jalan 15 kilo aja sanggup, masa saya nggak sanggup? Oh, Itu gitu. menurut saya mungkin akan malu ya kalau Itu badan ya. Iya, Diri ya. ya harga diri. Badan juga jauh. Betul. Karena Seperti itu. Ryota tuh badannya lebih besar. Lebih gitu besar. kan. Iya. Berat juga Lebih ya. berat. Ah. Dia aja bisa menuntaskan. Betul gitu kan. itu. Jadi nggak mau Motivasi kalah sendiri. sama. Nggak mau kalah sama Ryota. Ryota itu ya. Ya Oke. sebenarnya juga pas sampai setelah istirahat ketiga Mm. di bundaran apa itu? Bundaran Pancasila. Bundaran Bundaran Pancasila. Oke, Iya. Pancasila. Itu saya mulut aja sudah fokus untuk bernapas. Jadi mau diajak Terengah-engah. Iya, terengah-engah. Oke. Mau diajak ya dia pun sudah tidak bisa, diem terus. Ya tapi saya tanamkan saya harus bisa menyelesaikan, harus bisa sampai finish. Tetap dipaksa. Tetap maksudnya. dipaksakan. Oke. Walaupun kaki juga ada yang kapalan, kanan kiri juga. Itu rasanya panas Oke, di kaki. Ini bagus nih ya Mas Cahyo ini, dengan ya keterbatasan yang ada dia tetap mampu menuntaskan Iya. tantangan itu ya. Karena memang 15 kilo itu cukup lumayan ya. Jauh. Nah, cukup lumayan jauh gitu ya. Sebenarnya apalagi kalau kita di perkebunan ya. Di perkebunan itu apalagi nih seorang asisten beling ini memang harus banyak jalan kaki ya kan. Karena memasuki blok-blok kebun ya. Yang sangat Nah, luas. ya sangat luas gitu ya. Nah, selama perjalanan ya kan, otomatis teman-teman sebenarnya ya dengan adanya teman-teman menyemangati sama-sama ya kan, akhirnya termotivasi lagi. Awalnya mungkin melemah semangatnya, terus ada teman-teman yang menyemangati, semangat lagi gitu ya. Ada cerita lucu nggak yang bisa diceritakan selama kegiatan itu, Selama kegiatan itu. Mas Ayo? Kalau untuk saya yang sangat menyemangati itu ada kata-kata bentar lagi depan sana istirahat. Oh, gitu. Depan lagi sana istirahat, ada snack, ada makanan seperti itu. Selalu diiming-iming. Iya, betul betul Kak. Jadi kalau semisal
pelatih-pelatih yang dari tentara itu sudah bilang depan sana 500 meter lagi tempat peristirahatan. Nanti kita kan jadi tambah semangat lagi Semangat, supaya ya, cepat sampai sana seperti itu. Terus kalau untuk momen lucu itu ya bukan ngetawain orang kena musibah ya coach. Oke. Itu lihat Rizky jatuh kepleset itu agak lucu coach. Di situ ya, Iya. ada momen teman kita Rizky Iya. terpleset lah. Terpleset pas di Iya. jalan di tengah kebun sawit itu. Iya. Tapi setelah terpleset itu si Rizky-nya sebenarnya dia masih mampu Masih mampu berjalan, Padahal itu dia tetap semangat. sudah terpleset waktu itu Iya. ya. Ya, itu motivasi atau semangat yang bisa kita tiru Iya, juga itu. betul. Ya. Oke. Kemudian ya cara kamalam gitu kan. Cara kamalam itu kan serem ya. Serem, Ya. serem. Serem. Termasuk serem. Menelusuri Hutan. hutan gitu kan. Dan disuruh sendiri-sendiri atau berdua yang kalau cewek ya. Nah, sendiri-sendiri gitu. Kalau nggak salah perjalanannya itu ke dalam hutan itu sekitar lebih dari 1 kilo ya, kalau salah itu. Iya, Ada. lebih. Nah, Cukup dan jauh. situ di titik-titik tertentu ada ternyata apa ya? Jump scare. Nah, jump scare-nya, kejutan-kejutannya Kejutan, gitu iya. ya kan. Posko-posko. Nah, posko-posko yang menjadi kejutan-kejutan teman-teman ini merasakan kejutan itulah. Betul. Ya. Saya mau memflashback ke situ ya, pada saat itu, malam itu. Nah, apa yang dirasakan teman-teman dengan waktu mulai masuk rute penelusuran itu, menelusuri hutan itu? Mungkin Mas Habib dulu. Oh, siap. Jadi tadi seperti saya bilang tadi kan saya kelompok terakhir. Kelompok terakhir ya? Kelompok terakhir yang menelusuri hutan Caka Malam. Jadi saya berpikir, wah teman-teman lain nih bisa lewat nih kan, Oke. dengan ya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ada yang perempuan dan laki-laki ya. Jadi saya ini harus bisa dan tidak takut gitu, coach. Jadi waktu ada itu di dalam itu ada posko yang kayak pocong Pocong. digantung. Nah, itu saya dari jauh melihat kan apakah ini pocong beneran, apakah pocong yang dibuat oleh pelatih-pelatih. Oke. Nah, jadi karena dia digantung nih. Nah, saya menganalisa dari jauh tuh kelihatan putih kan. Oh, dari jauh ya? Dari jauh udah kelihatan nih saya nih. Karena kan ya mungkin agak terang bulan mungkin waktu itu. Jadi saya kelihatan. Jadi ini kok menggantung, saya pikir begitu. Iya. Apakah ini bukan buatan dari pelatih kan gitu. Makin saya jalan kok arahnya ke situ karena kan kita melewatin tuh ada tali. Ya. Kok arah ke situ, tiba-tiba pas udah dekat dia jatuh ya, Iya. jatuh. Dan ya itu ada rasa kaget lah saya di situ. Nah, begitu. Terus akhirnya ya ketemu posko yang ditanyain Ya itu akhirnya saya setelah lewat sandinya itu ya? saya ditanyain kode sandi karena kan saya sepanjang jalan mengingat tuh, Ya. mengingat sambil ingat diomongkan gitu ya. Tidak dalam hati, sambil diomongkan biar menghilangkan juga rasa takut gitu kan, sambil ada suara-suara. Sampai di posko saya ditanyain apa kata sandi, saya kasih tahu memang benar katanya. Tapi saya kena hukuman juga. Suruh Hukumannya buka apa baju sambil dibuka baju diikat di kepala. Oke. Habis itu Coret-coret. Habis itu kebetulan coret-coretnya habis. Oh. Jadi saya tidak dicoret. selamat untuk dicoret. Selamat untuk dicoret. Untungnya kelompok terakhir itu. Oke, kelompok terakhir ya. Oke, Mas Lastri. Itu waktu itu sendiri itu berdua waktu itu? Berdua ya? sama cowok. Oh, ditemani ya? Iya. Itu ada temannya gitu Iya. ya? Nah, pada saat menelusuri itu, apa yang Mbak Lastri rasakan? Hutan-hutan itu menelusuri tengah malam gitu. Iya, dingin. Oh, dingin. Iya, dingin. Kerasa Takut nggak ya? dingin Baru gitu. bangun tidur juga ya. Heeh. Oke. Terus kaget tuh pas ditarik tangannya tuh, coach. Oh. Ya, Yang dia narik siapa? narik, nggak tahu. Oke. Terus temannya yang di depan tuh langsung narik kayak gini. Oh. Temannya yang narik. Ya. Oke. Enggak, mestinya tuh tangannya Ada ditarik terus seseorang dia yang narik. nolong narik Narik tapi juga. keras. Gitu. Tapi kamu tidak tahu siapa yang narik. Iya. Enggak ada Tidak pernah bayangan. lihat. Malam dulu. Enggak melihat ya. Nunduk. Oke. Terus? Terus sampai di kuburan tuh Oh, ada kuburan. ada kuburan. Ah. Sampai kuburan tuh nggak berani ngelihat kuburan. Enggak berani ngeliat kuburan. Jadi lihat apa? Ya, lihat ke bawah terus gitu. Jadi meraba-raba lah ya perjalanan Iya, itu. Kan dalam hati. nggak ada lampu gitu ya, nggak ada senter gitu ya. Nah, terus setelahnya akhirnya sampai finish, Lastri merasakan apa? Ya, itu apa namanya? Rasa Lega lah. deg-degan ya, lega, Ya, lega ya? sekali. Ya. Setelah nampak cahaya gitu ya kan, oh ini ada garis finish ini gitu kan. Iya. Jadi akhirnya lega lah ya. Akhirnya aku
bisa menuntaskan tantangan Caraka Malam Ya, ini gitu ya. sempet itu juga apa namanya, talinya lepas Lepas, gitu, Coach. ya. Ya. Jadi nyari-nyari Tali tali untuk- dulu ya. Untuk ini ya mengarah ke Keluar, rutenya ya. keluar, ya. Nah, oke. Ya, jadi cukup menarik ya apa yang Mbak Sulastri rasakan ya, yang perempuan ya. Tapi itu pengalaman pertama ya. Ya, Pengalaman pertama ya. Belum pernah melakukan hal tersebut ya. belum. Dan belum ada pernah mengikuti pelatihan kayak gitu ya. Belum. Belum pernah. Kalau Mas Ayu gimana? Kalau saya itu pas acara Caraka itu yang pertama saya kaget, Coach. Jadi kok kaget Caraka Malam kok nggak boleh bawa senter. Oh, iya. Yang pertama itu. Biasanya kan kalau acara jerit malam diperbolehkan membawa Diperbolehkan. senter. Ternyata plot twistnya kita harus dituntun sama tali rafia itu untuk jalannya. Jadi kan nggak perlu senter. Terus pas kalau saya itu yang ngerasa merinding malah pas baru mau masuk ke hutan. Mungkin itu efek dari parfum yang dibelikan oleh tokoh Walid yang Walid-Walitan itu diberikan di tangan itu kan pas sambil mengapalkan sandi itu dikasih parfum di sini yang baunya agak aneh gitu menurut saya. Bawa parfum itu? Iya, bau parfum di tangan sini tadi. Jadi itu kemarin saya masuk sama Rido namanya, dioleskan di tangan, masuk berdua bersama Rido. Mungkin sama depan itu jarak 5 menitan lah ada. Sampai di pos pertama itu yang ada pocong mukanya itu. Iya, itu mungkin kalau saya agak takutnya di situ karena pocongnya minta tolong sama pegang-pegang gini. Kamunya ditarik-tarik nggak? Enggak, cuma dipegang-pegang sini, minta Pegang-pegang aja? tolong rumah saya sini gitu. Pocongnya. Terus kan mukanya juga dibuat seperti hancur kan. Apalagi itu baru masuk, kita bangun tidur, nyawa belum kekumpul kan, kayak belum fokus lihat itu beneran atau enggak. Ini bener apa enggak gitu ya? Iya, yang pertama itu. Terus selanjutnya masuk di pos kuburan itu ketumpuk sama kelompok lain. Kelompok lain masih di situ. Oke. Dan saya baca clue-nya di kertas itu, lah kok disuruh pargoy. Terus yang nunggu kuburan itu malah ikut ketawa saya pargoy. Kamu ikut pargoy juga? Ikut pargoy gak sesuai apa arahan yang ada di kertas itu. Karena kan di kertas itu arahannya jika kamu ingin selamat dan meneruskan perjalanan, silahkan pargoy terlebih dahulu. Saya ikut pargoy kan, Coach. Lah kok pelatih yang di belakang ikut ketawa yang sembunyi. Ini pelatihnya di mana? Saya cari juga gak ketemu. Nggak nampak ya? Nggak nampak juga. Karena Coach. gelap Gelap sekali. sekali. Padahal di situ ada lilin-lilin mungkin ya berjarak 5 meteran lebih itu dari kuburan. Itu malah ikut ketawa. Kamu pargoy itu sendirian? Berdua sama Rido, ya. Terus itu kan maju lagi. Mungkin dari situ berpikiran sudah ini paling kalau semisal hantu pun hantu itu dari pelatih, nggak mungkin kok hantu beneran. Jadi udah tak tanamkan mindset gitu. Ya. Jadi semisal ada jump scare pun atau ada yang ngagetin atau manggil-manggil, ya udah anggap aja itu kayak dari pelatih. Saya ada cerita juga tuh. Gimana tuh ceritanya? Karena kan saya kelompok terakhir tuh. Ya. Jadi waktu saya melewati posko atau yang jump scare-nya ya. Ya. Jadi saya setelah dikagetin nih, pelatihnya ngomong sama saya, mungkin karena udah capek nih. Kelompok terakhir ya, kata setelah ngagetin saya. Lah, habis sudah ngagetin, kelompok terakhir dah kami jawab, iya. Begitu, itu cerita lucu itu. Jadi dia muncul gitu ya? Muncul tiba-tiba. Oke. Udah ngagetin, dia habis itu nanya, kelompok terakhir ya. Gitu. Oke. Terus itu kan selanjutnya setelah itu kan masuk ke posko yang penyembah setan atau penyembah itulah yang ditanyain kata Sandi itu. Saya di situ saya terselamat, Coach. Selamat. Jadi kamu tidak kena hukuman karena saya nggak apa sandinya. Itu saya kamu nggak apa sandinya. Dan itu kan saya baru sadar setelah itu si Rido itu mau ngomong, tak bilangin gini, jangan diomongin itu kata sandi, kita di sini nanti dijebak kayak gitu. Kalau semisal dapat hukuman ya mungkin hukumannya lebih ringan daripada yang membilangkan yang kata membocorkan sandi. Iya, membocorkan kata sandi. Saya karena hukumannya pasti berat ya. Iya, saya bilang seperti itu, Coach. Karena memang sandi itu nggak boleh dibocorkan pada Betul. saat perjalanan itu. Iya. Finish. Ya, oke, ini menarik nih cerita-ceritanya ya. Ya, bagaimana perasaannya, pengalamannya, ya kan? Ya, yang dialami selama penelusuran hutan itu gitu ya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya dibalik dari tantangan-tantangan yang diberikan ya,
ya tim TC kan mendesain pelatihan mental fit ini kan ada tujuan pastinya. Benar. Ada tujuannya. Di balik itu kan ada yang ingin yang dicapai oleh perusahaan ini dengan adanya program mental fit di sini gitu ya. Nah, saya mau menarik ini. Jadi dengan adanya yang pengalaman itu yang teman-teman alami gitu ya. Kira-kira poinnya apa ya? Nah, yang teman rasakan atau apa nanti tujuan dari pelatihan ini? Seperti long march, ya kan? Seperti carka malam ini. Kemarin kita juga sempat survival gitu kan? Survival ya. Ada betul. sempat juga kemarin itu beberapa tantangan-tantangan lain gitu ya. Kira-kira apa tujuannya, Mas Abed? Kalau untuk long march ya, kita tahu kan kalau kami yang estate, Ya. Cahyo dengan saya, itu kan bakal jadi assistant of the link. Betul. Coach. Dia akan diplot Akan sebagai diplot assistant of the assistant link. of the link. Nah, begitu. Mungkin kan harus butuh kekuatan kaki, mental, fisik. Ya. Nah, makanya adanya long march tersebut. Mm-mm. Lalu kalau untuk jurik malam, nah, itu Caraka kan malam, caraka ya. malam, Ya. caraka malam, itu kan kita juga sebagai asisten of the link, Ya. kita pasti sampai malam Sampai tuh, malam. ada target segala, jaga jangan sampai ada restan kan. Ya. Jadi biar kita tidak ada rasa takut. Oke. Dilatih di situ. Tidak ada rasa takut gitu Iya. ya. Satu hal lagi mungkin dalam kondisi apapun ya, Ya. dalam kondisi stres apapun, tekanan apapun, kita masih bisa berpikir Ya, jernih. masih bisa berpikir jernih dan tidak panik lah. Tidak panik ya. Ah, Dan tidak panik. kalau misalnya kalau kita panik, kita kan bisa saja mengambil keputusan yang salah. Iya, Siap. benar. Itu tujuannya ya sebenarnya ya. Kalau Mbak Sulastri gimana pendapatnya? Kira yang setelah Mbak Sulastri alami ya kan, long march sejauh itu, terus caraka malam, ini kira-kira bermanfaat nggak nantinya buat ke depannya buat Mbak Sulastri ini? Bermanfaat sekali, Coach. Bermanfaat sekali ya. Nah, Untuk apa? seperti apa? Untuk kesehatan kita. Pertama intinya. kesehatan, Ya. ya, artinya fisik gitu ya. Kekuatan fisik. Kemudian apa lagi? Terus apa? Mental? Ya, mental juga. Mental juga. Kalau caraka malam apa yang dicapai di situ? Yang dengan adanya pengalaman itu Mbak Sulastri jadi lebih ini gitu. Lebih berani. Lebih berani. Lebih Udah nggak takut lagi. Tapi kalau misalnya dites lagi masih berani ya? Kalau dikagetin, ya kaget. Kaget juga. Kemarin kan masih berdua ya kan? Iya. Kalau sendiri mungkin lebih serem lagi mungkin ya. Lebih lagi Beda pengalamannya. suasananya. sih. Ya. Mas Heo. Nah, Kalau untuk saya mungkin yang pertama terkait dengan long march, mungkin saya sepakat dengan Pak Habib tadi. oke. Untuk melatih kita kan di estate pun kita harus mungkin kita akan menelusuri blog seperti yang dibilangkan oleh coach tadi. Selain itu kita juga akan di situ kita melatih juga kekompakan kita sama teman-teman, bisa saling support seperti itu. Jadi kan semisal ada temannya yang kelihatan capek, kita saling support, ayo semangat. Kalau enggak ya Oke. kita bantu dorong jalannya atau kita bantu gandeng biar kita jalannya tetap sama kan kemarin Iya, juga iya. dituntut untuk langkah sama Betul, juga. langkahnya sama, Betul. nyanyinya juga harus sama. Betul, ya. Kuat Dan nyanyi juga harus kuat Ya. gitu ya kan? Nah, suara habis pun ya harus artinya harus kompak kan? Kompak betul ya. Seragam. Kebetulan kan kemarin sama Rafiq kan itu jadi kita pas saya sudah kelihatan capek sama dia ditarik gini, ditarik di belakangnya, tangannya narik gini. Jadi kan saya masih bisa ngikutin langkah mereka, nggak ketinggalan jauh juga. Iya, iya, Jadi- iya, iya. Kalau untuk caraka malam sendiri yang bisa saya ambil tetap yang pertama kekompakan karena kan masuk tetap berdua. Ya. Selain itu kita juga dilatih untuk mental dan keberanian kita karena kan nggak setiap orang berani masuk di tengah hutan malam-malam gitu tanpa pencahayaan satupun dan Betul. ya yang jelas ada jump scare-nya itu kan Ya. kalau mentalnya nggak kuat mungkin bisa pingsan di tengah jalan itu. Betul. Iya. ya. Seperti Apalagi kita nantinya kan akan bekerja di dunia perkebunan, betul gitu kan? iya. Yang satu hal yang pasti, ya otomatis memang jauh dari keramaian, Jauh dari ya keramaian. kan? Ya dan Sampai malam. sampai malam dan bisa jadi kita bekerja sampai malam. Sampai malam. Ya. Dan di areal-areal perkebunan malam-malam kan belum tentu ada penerangan di situ. Betul, Gitu ya. Itu juga salah satu melatih mental kita untuk mampu ya beradaptasi dengan situasi apapun. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ini pasti teman-teman CBI atau sobat-sobat CBI yang fresh graduate, yang mungkin juga baru mau masuk program MT, ya kan?
tentunya nanti mereka juga akan mendapatkan pelatihan seperti ini. Siap. Ya kan? Ya kan? Enak itu. Nanti mereka ya teman-teman yang fresh graduate yang baru lulus nanti dan masuk dunia dunia program pelatihan MT gitu ya. Tentunya nanti juga akan ada nih pelatihan-pelatihan seperti itu yang mereka akan alami. Kira apa tipsnya buat mereka supaya mereka tetap survive ya, tetap berhasil menuntaskan tantangan itu. Nah, mungkin Mas Cahyo dulu lah. Apa tips yang bisa diberikan? Tips yang penting dari saya itu tetap jaga stamina, jaga kesehatan. Kita bisa dibantu suplai setiap hari vitamin. Kalau saya kemarin setiap hari dibantu vitamin terus. Ya karena kan dari rumah bawa vitamin bubuk. Iya itu saya minum itu. Selain itu, yang untuk teman-teman yang mau masuk ke MT, jangan khawatir, jangan risau. Makan 3 kali sehari dan dapat snack 2 kali sehari. Ekstra puding 2 kali. Makannya 3 kali gitu ya. Ekstra puding 2 kali. Jadi jangan khawatir akan kelaparan. Kita di sini kopen. Pantasan Mas Arif. Iya juga gitu ya. Enggak ada turun-turunnya sekali. Udah 10 hari kita bisnis masih segini aja kok. Gitu ya. Oke. Mbak Sulastri, apa tipsnya nih buat teman-teman yang mau masuk MT nanti gitu? Kalau tips dari saya ikut arahan dari pelatih aja. Jangan melawan. Ya. Ikut arahan ya. Jangan sampai membantah gitu ya. Kalau dikasih makanan dihabiskan. Jangan wajib. Tersisa. Nggak boleh nyisa. Ya supaya staminanya tetap terjaga. Supaya staminanya juga lebih kuat. Gitu ya. Apalagi? Udah sih Coach. Itu aja ya. Banyak doa nggak? Ya banyak berdoa juga. Berdoa ya. Karena walau bagaimanapun kita harus tetap berdoa di situasi apapun gitu ya. Terakhir Mas Habib. Ya itu tadi saya tuh awalnya memang berdoa dulu ya, supaya saya bisa tidak sakit, badan sehat, terus saya bisa melalui semua tantangan dan rintangan di Bintal Pisdis waktu di Kompi. Lalu satu harus bisa menahan atau mengontrol emosi ya, karena kita di Bintal Pisdis itu pasti diguling-guling, pusap kalau buat salah, dan harus berpikir, oh ini nih pelatihan untuk diri saya sendiri. Ini untung untuk diri saya sendiri, bukan saya ini disiksa atau apa namanya Pak Cahyo? Mungkin kalau seperti itu kita nggak akan disakiti lah. Tidak sampai kita tuh pingsan atau apa gitu. Betul. Pelatih tahu porsi untuk kita. Pelatih diberikan tugas, kita juga diberikan tugas. Itu aja sih. Oke, luar biasa ya tips yang diberikan kepada teman-teman sobat CB ini atau teman-teman fresh graduate nantinya yang kemungkinan mengambil karir di perkebunan dan mengikuti program MT gitu ya. Jadi sudah ada nih tips-tips yang diberikan oleh teman-teman MT yang sedang menjalaninya saat ini ya. Terima kasih teman-teman MT semua yang hadir pada pagi ini ya. Sama-sama Coach. Kita sudah membahas panjang lebar tadi ya pengalaman ya challenging journey-nya pada saat mengikuti Bintal Pisdis ya, yaitu tantangan long march dan tantangan cara kamalam ya. Saya ucapkan selamat bergabung di MT-nya PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk ya. Sudah menyelesaikan tantangan yang diberikan secara ya semangat, pantang menyerah gitu ya. Mudah-mudahan selalu semangat ya dan bisa menyelesaikan tantangan-tantangan selanjutnya. Siap. Oke ya. Terima kasih sobat CBI. Kita sudah membahas bersama teman-teman MT ya bagaimana perjalanan mereka menyelesaikan tantangan yang diberikan kepada mereka ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya, apa yang mereka ceritakan ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua, apalagi yang menonton atau teman-teman fresh graduate, dan ini bisa menjadi referensi Anda semua ya, bagaimana pengalaman-pengalaman mereka ini. Selamat bergabung kepada teman-teman MT yang bergabung pada angkatan ke-24 PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk, Citra Borneo Indah Group, karya nyata untuk negeri. Oke, dadah.